Pemirsa Intens Investigasi. Ketika hati bergetar, apakah itu tanda bahaya atau justru pertanda cinta? Fujianti Utami Putri, gadis yang selama ini dikenal ceria dan penuh energi, tiba-tiba mengaku bahwa hatinya bergetar saat berada di samping pria yang kini diisukan dekat dengannya, yaitu Verrell Bramasta. Ya, sebuah pernyataan singkat, namun cukup untuk membuat publik menjadi geger. Apakah ini hanya spontanitas belaka atau justru memang ada sesuatu yang tengah tumbuh di antara mereka? Meski begitu, wajah berbinar, tatapan yang tak sengaja tertangkap, hingga interaksi penuh makna di setiap momen mereka bersama, membuat warganet pun yakin bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekedar rekan kerja di antara Fuji dan Verrell. Lantas benarkah Fuji pun mulai jatuh cinta? Ataukah ini hanya permainan perasaan yang kebetulan tertangkap dengan kamera? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. At 29 and I find myself wondering what did happen to the last 10. Ya, ada sesuatu yang menggetarkan hati saat dua insan beradu dalam satu layar. Bahkan, meski tanpa sepatah kata pun terucap, hanya sekelebat ekspresi yang seolah menyimpan makna tersembunyi. Itulah yang terjadi pada Fuji, sang bintang muda yang keceriaannya pun selalu menyala, dan Verrell Bramasta, sosok yang kini tengah melangkah di jalur baru pekerjaannya sebagai politisi. Tiba-tiba, heboh perjodohan ala warganet kembali menggelora. Yang terbaru, kebersamaan Fuji dan Verrell dalam sebuah siaran langsung dari sebuah brand pada Senin 24 Februari 2025 kembali mengundang tanda tanya besar. Pasalnya, dalam sesi tersebut, keduanya pun dengan luas membentuk lambang jari sarang heo atau simbol cinta dalam budaya Korea. Dalam video tersebut, Fuji pun tampak menikmati momen tersebut. Senyum lebar terlihat dari wajahnya. Maka, untuk menjawab rasa penasaran yang terus membunca, tim Intens Investigasi pun menggandeng Kirdi Putra, seorang pakar ekspresi yang kerap menguraikan bahasa nonverbal seseorang. Menurut analisisnya, Fuji yang merupakan sosok yang sudah sangat terbiasa dengan dunia digital, tampak begitu menguasai panggung, di mana spontanitas inilah yang menurutnya menjadi kunci utama. Sementara itu, Verrell berbanding 180 derajat dengan Fuji. Membaca ekspresinya, Verrell menurutnya terlihat tidak nyaman dan juga ragu-ragu saat menyentuh bibirnya beberapa kali, serta senyumnya pun naik turun. Dan di akhir video, seolah ada secuil ekspresi kebingungan yang terpampang begitu nyata. Ekspresi Fuji sih menurut saya ada ekspresinya itu lepas ya, memang dia natural banget di depan kamera, terus bagaimana dia cara tampil gitu, perform gitu. Memang dia menikmati prosesnya. Kelihatan dari bahwa ketika dia dari awal juga tersenyum, terus senyumnya lebar, nggak berhenti. Tapi kalau kita lihat Verrell itu nggak natural buat saya di depan kamera. Bukan berarti ada apa-apa gitu ya, tetapi buat saya dia bukan orang yang sebetulnya nyaman main TikTok gitu misalnya. Itu aja sih yang kelihatan, dia canggung soalnya. Dia tarikan bibirnya itu agak senyum, itu tadi terus dia senyum agak melebar, terus turun lagi, langsung hilang. Terus begitu di bagian akhir yang bisa kita lihat itu bahwa dia setelah selesai itu dia ini aja. Jadi kayak bingung dia, ini karena ada kerutan di sebelah sini, terus kayak lalu ngapain? Seolah-olah ngomong wajahnya ngomong kayak gitu. Itu sih yang ditampilkan Verrell. Saya tidak bisa bilang dia sama Fuji nggak nyaman ya. Saya lebih cenderung melihat bahwa tidak biasaan dia untuk main hal kayak gitu, kayak TikTok dan sebagainya. Lebih cenderung dia terbiasa main TikTok, gitu. Biasa
bukan karena ada Pharrell di situ, karena di polanya Fuji tanpa ada Pharrell pun dia juga nyaman kayak gitu di depan TikTok gitu loh. Jadi polanya yang kita lihat, bukan masalah mereka berduanya. Kan ini netizen ini pinginnya bahwa wow Fuji sama Pharrell gitu. Ada pun di antara mereka, misalnya ada apa-apa pun itu tidak muncul di dalam TikTok, akan ditutup sama mereka, bos, gitu loh. Bukan hanya karena kedekatan mereka saja, tetapi karena ada satu kalimat sederhana yang meluncur dari bibir Fuji, pantun yang berbunyi, ubur-ubur ikan lele, hatiku bergetar le. Terdengar ringan memang, namun tidakkah cinta seringkali bersembunyi di balik candaan? Lantas, apakah itu berarti tidak ada sesuatu yang lebih dalam? Disinilah letak teka-tekinya. Menurut psikolog Nur Cahyati, media sosial memang kerap menjadi panggung bagi kisah-kisah nyata. Dan terkadang hanya sekedar skenario yang dirancang untuk mendulang perhatian. Apakah itu hanya sekedar kelakar manis yang melintas begitu saja? Atau memang ada denyut rasa yang bersembunyi di baliknya? Kalau saya perhatikan dari gini, jadi kalau kita bicara ya, ada orang-orang dengan tipe yang cukup empatik gitu ya. Dalam arti mereka biasanya lebih peka, punya kepekaan yang lebih tinggi terhadap perasaan orang lain. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya akan lebih berupaya menjaga tindak tanduknya atau perilakunya untuk memastikan bahwa lawan bicara atau teman yang saat ini berada di dekatnya merasa diperhatikan, dihargai dan nyaman. Lewat apa biasanya gitu ya? Bisa jadi tatapan yang intens gitu ya, atau istilahnya pada saat temannya bicara dia memperhatikan atau mendengarkan dengan baik gitu. Kalau lalu dilihat dari video itu, saya sih melihatnya bahwa sikap yang ditampilkan oleh Pharrell sebatas yaitu tadi berupaya menampilkan menunjukkan kepedulian atau memastikan bahwa teman dan lawan bicaranya saat itu tetap merasa dihargai, diperhatikan gitu ya. Karena kalau saya sendiri tidak melihat atau belum melihat nih ada gestur-gestur yang menunjukkan tentang intimate gitu atau perasaan-perasaan yang sifatnya romantisme di antara mereka berdua gitu. Kalau saya melihatnya memang sebatas oke, saya berusaha menghargai, menjaga sikap untuk memastikan bahwa teman saya saat ini merasa nyaman gitu. Tapi kan kembali lagi ya, dalam hatinya seseorang kita nggak pernah tahu apa sih yang ada di benak mereka, di pikiran mereka atau tujuan-tujuan mereka. Mungkin kita cuma melihatnya sepotong-sepotong dari tampilan mereka gitu ya, tapi sejatinya yang paling tahu tujuan mereka apa yang sesungguhnya ada di pikiran, niat dan hati mereka ya cuma mereka sendiri. Masih melanjutkan kebersamaan Pharrell dan Fuji dalam siaran langsungnya di media sosial. Tidak bisa dipungkiri, memang dari kolaborasi tersebut terlihat ada ekspresi bahagia yang seolah terus terlontar dari anak Haji Faisal dan Dewi Zuriati tersebut. Ketika ia tertangkap kamera sedang bekerja bersama dengan Pharrell dalam siaran langsung yang menyedot perhatian publik tersebut. Fuji tampak begitu menikmati momen tersebut. Senyumnya pun lebar, ekspresinya pun juga lepas, dan semangatnya pun terasa menular. Dengan kata lain, kebahagiaan Fuji di depan kamera bukan serta-merta berarti ada benih cinta yang tumbuh. Bisa jadi itu hanyalah sebuah ekspresi tulus dari seorang perempuan yang menikmati pekerjaannya, menghargai lawan bicaranya, dan merasa nyaman dalam suasana yang penuh energi positif. Konsep bahagia pada diri seseorang saat bersama orang lain ini kan bisa macam-macam. Ibaratnya memunculkan rasa bahagia itu bisa macam-macam lah alasannya. Satu, karena bisa jadi dia bertemu seseorang yang memang dia sayangi. Sayang ini dalam arti konteksnya juga berbeda. Ada yang memang karena rasa cinta, dalam arti aku punya perasaan nih, romantisme terhadap dia. Atau rasa sayang karena memang aduh ini adalah teman baik aku gitu ya. Jadi bisa beragam nih konsep bahagianya saat itu. Bisa jadi memang dia ngerasa bahagia bahwa oh aku ketemu sama orang yang aku sangat banggakan, aku sangat idolakan gitu. Itu kan juga bisa menimbulkan rasa bahagia gitu ya. Atau ketemu seseorang yang memang sulit sekali ditemui
pengen banget bisa kolaborasi bareng, terus ketemu gitu kan, bisa melakukan kerja bareng dan ternyata itu diapresiasi sama orang banyak, ini juga kan lalu menimbulkan kebahagiaan tersendiri dan itu pastinya akan berpancar secara langsung di hadapan orang lain. Sementara itu, tatapan yang berbisik, kebersamaan yang mengundang tanya antara Fuji dan Pharrell memang masih belum diketahui menyimpan makna seperti apa. Namun, agaknya mata pun memang tidak pernah bisa berbohong. Ada kehangatan yang tersirat, ada bisikan tidak terdengar yang mengalir di antara tatapan-tatapan yang tidak sengaja tertangkap kamera. Pharrell Bramastha, pria yang kini berprofesi sebagai politisi muda, kini berada dalam sorotan lebih tajam. Pasalnya, ia pun beberapa kali kedapatan mencuri pandang ke arah Fuji dalam siaran langsung tersebut. Tidak hanya sekedar menatap saja, Pharrell pun tampak begitu menjaga sikapnya. Ia pun juga terlihat hati-hati dalam berbicara. Namun, ada satu hal yang menarik dari analisis psikolog. Meski Pharrell tampak menjaga jarak dan membatasi dirinya, bukan berarti tidak ada kemungkinan benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Dan seperti inilah penjelasan dari psikolog Nur Cahyati soal kemungkinan adanya cinta lokasi di antara mereka. Seperti yang kita lihat dari beberapa video-video yang selama ini menampilkan mungkin ya beberapa cuplikan-cuplikan dari sikap-sikap yang ditampilkan sama Pharrell gitu ya, kita bisa paham bahwa dia memang memiliki keterampilan public relation yang sangat atau tergolong cukup baik gitu ya. Dia sangat santun, membawa dirinya dengan baik, gestur tubuhnya juga terlihat sangat dijaga untuk memastikan bahwa dia tidak menampilkan tindakan-tindakan atau ucapan-ucapan yang mungkin bisa mendulang masalah gitu ya. Apalagi lalu ditambah saat ini dia sudah bekerja sebagai anggota dewan yang pastinya mendapat penilaian tidak hanya dari internal lingkup kerjanya tapi juga kan pasti dari halayak ramai gitu ya. Maka ya pastinya dia semakin menjaga dan membatasi untuk memastikan bahwa apa yang dikatakan, apa yang disampaikan, tindak tanduknya atau mungkin bagaimana dia harus memperlakukan orang lain kan ini pasti akan mendapat penilaian. Dan dia sadar betul pasti bahwa jangan sampai karir yang baru dibangun ini lalu bisa menjadi rusak hanya karena kesalahan atau cara dia membawa diri yang tidak sesuai dengan tuntutan. Memungkinkan sekali karena kan kita bertemu dengan seseorang lalu mengenal, ada proses interaksi. Dari interaksi itu kita jadi tahu, oh ternyata orangnya gini ya, oh ternyata si ini begini ya. Nah, apakah lalu bisa terjadi kenyamanan satu sama lain, kesamaan visi misi, kesamaan pola pikir, kesamaan dan lain sebagainya yang lalu membuat mereka, wah kayaknya she's the one atau he's the one for me gitu kan. Nah, itu bisa saja terjadi. Jadi kesempatan untuk itulah kenapa kalau orang patah hati gitu ya, sebenarnya kunci adalah berikan kesempatan diri sendiri untuk bertemu dengan orang baru, dengan orang lain. Karena apa? Saat bertemu maka ada proses kenal, ada proses interaksi, ada proses komunikasi, diskusi dan lain sebagainya yang memungkinkan siapa tahu bertemu dengan berbagai kecocokan. Ya, Pharrell Bramastha dan Fuji saat ini memang sering dipertemukan dalam berbagai kegiatan, sering menghabiskan waktu bersama yang juga seperti dikatakan psikolog memungkinkan adanya bibit perasaan yang perlahan mulai bersemi di antara mereka. Terlebih lagi, Pharrell sebelumnya juga sempat mengaminkan perjodohannya dengan Fuji. Benarkah ini adalah sebuah pertanda baik? 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Ya, kisah yang bermula dari pertemuan sesaat di gedung DPR RI tersebut memang kini menjadi bak bahan bakar yang memantik tanda tanya yang menggantung di udara. Adakah benih-benih rasa yang mulai tumbuh di antara mereka?
Ditemui awak media usai melakukan siaran langsungnya bersama Fuji untuk sebuah brand. Menanggapi riuhnya perjodohan ini, Pharrell dengan gayanya yang santai namun penuh makna hanya bisa tersenyum sembari mengaminkan apa yang terjadi. Lantas, apakah amin yang dimaksudkan oleh Pharrell adalah untuk mengaminkan hubungannya dengan Fuji? Alhamdulillah hari ini setelah kelar rapat dari pagi sama siang tadi, saya diajak untuk live TikTok. Jadi udah lama nggak live TikTok kan. Jadi tadi baru selesai kerjaan hari ini, alhamdulillah kelar semua lah. Sepertinya emang entertainment begitu ya kan, kita lagi sama siapa dijodoh-jodohin. Cuman ya kalau saya pada prinsipnya yang baik-baik diaminin lah. Toh kan ini positif, kayak kemarin konten yang kemarin meskipun banyak pro dan kontra, tapi ternyata lebih banyak pro-nya gitu. Banyak anak-anak muda yang aware dengan parlemen Indonesia, banyak yang tahu di DPR itu ada apa saja, kerjanya ngapain aja. Jadi menurut saya lebih banyak manfaatnya daripada mudorotnya lah. Sementara itu, di luar kisah perjodohan ini, Pharrell pun kini telah menjalani peran barunya sebagai wakil rakyat. Sudah 4 bulan sejak dirinya meninggalkan dunia hiburan yang sudah membesarkan namanya. Dan kini ia pun aktif di Komisi 10 DPR RI. Waktunya pun tersita untuk rapat-rapat penting, baik dengan komisi maupun dengan BKSAP atau Badan Kerjasama Antar Parlemen. Meski begitu, ketika ditanya soal jodoh, mengingat tidak lama lagi memasuki waktu lebaran, Pharrell pun menjawab seadanya dan juga tersenyum sembari meminta didoakan yang terbaik. Oke, boleh sejujurnya ya, mungkin di luar sana kan banyak yang menganggap katanya anggota dewan itu nggak ngapa-ngapain. Cuman ya alhamdulillah selama 4 bulan saya menjabat menjadi pejabat publik, sebetulnya ada 2 siklus pekerjaan, masa sidang dan masa rises. Nah saat ini kita lagi masa sidang, rapat itu sehari mungkin bisa 3-4 rapat. Dan itu hanya rapat komisi. Jadi di komisi kan saya komisi 10 membidangi pendidikan, kebudayaan, BRIN, BPS. Di luar dari itu saya juga anggota BKSAP, Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi banyak menerima tamu-tamu dari negara lain. Seperti kemarin misalnya ada Prime Minister dari Singapura hadir, ataupun juga ada anggota DPR, ada Duchess, ada anggota bisa dibilang royalty mungkin ya dari UK yang hadir. Kita jadi juga ada kunjungan diplomasi. Jadi banyak rapat-rapat sekarang ini. Bangun tidur kebetulan karena rumah di Sentul, jadi ke kantor itu butuh waktu sekitar 1 jam 45 menit setiap hari. Saya itu bangun jam 7, sarapan di mobil, nyampe kantor jam 9 kurang. Rapat itu biasa dimulai jam 9. Kalau ada rapat paripurna, itu setiap hari Selasa dan Kamis itu biasanya bisa dari jam 8 bahkan. Setelah itu biasanya selesai rapat, ada waktu istirahat 30 menit, ada rapat fraksi. Jadi internal partai itu suka ada rapat kan. Setelah rapat fraksi, habis makan siang ada rapat komisi lagi biasanya. Setelah ada rapat komisi, kalau misalnya BKSAP ada jadwal, rapat BKSAP. Biasanya nih kelar ngantor itu kan saya kurang lebih jam 5, jam 6. Nah setelah jam 6 itu saya menyempatkan untuk olahraga. Jadi karena rumahnya di Sentul, kegiatan di Jakarta, saya olahraga di Jakarta dulu. Entah misalnya nge-gym atau badminton. Nah baru pulang ke rumah itu jam 9, jam 10 malam biasanya. Tidur jam 12, jam 1 lah biasanya. Jujur banyak sekali Mbak, mungkin kalau teman-teman lihat kegiatan saya dulu pas jadi artis kan banyak entertainment ya. Banyak bisa olahraga, banyak bisa jalan-jalan. Nah kalau untuk sekarang memang waktu banyak habis kalau nggak di kantor, ya di dapil. Karena sekarang pun juga belum masa riset, tapi ada kundapil, ada sosialisasi MPR, ada macam-macam lah. Itu dari yang luar ya, cuman kalau dari saya pribadi yang pasti pertama tanggung jawab. Kalau dulu kita syuting, kadang-kadang ada yang kita nggak mood kan, biasa kalau mau syuting kurang mood nih. Nah kalau sekarang udah nggak bisa, karena kepentingan kita itu bukan kepentingan pribadi kan. Jadi ada 2,8 juta itu hanya di Bekasi doang ya, 280 juta penduduk Indonesia lah yang bergantungan dengan pekerjaan kita di sini. Itu dia harus banyak berdoa mungkin, nanti jodoh akan mengikuti ya. Di sisi lain, seiring waktu berjalan, keduanya pun sepertinya tidak bisa memungkiri perlahan-lahan takdir pun membawa hubungan mereka lebih dekat. Lantas, apa kata selebriti tentang hal ini? Benarkah berbagai romantisme yang kerap tercipta juga membuat beberapa selebriti pun memberikan dukungannya untuk kelanjutan hubungan Pharrell dan Fuji?
selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Mendengar dukungan netizen yang begitu besar menjodohkan Pharrell dan Fuji, sejumlah selebriti pun ikut mendukung hubungan mereka. Salah satunya adalah Ridho Ilahi. Sang aktor pun melihat keduanya cocok untuk menjadi sepasang kekasih. Dan Ridho pun juga percaya jika jodoh akan dilancarkan semuanya dan juga diringankan masalahnya. Selain Ridho, dalam perjalanan cinta tentu ada satu restu yang selalu dinanti. Ivan Fadila, ayah Verrell Bramasta, akhirnya menanggapi kabar perjodohan sang putra dengan Fuji yang begitu santer diperbincangkan oleh warganet. Dengan nada tenang, Ivan pun tidak menampik bahwa ia memberikan kebebasan penuh bagi Verrell. Tidak ada target, tidak ada paksaan juga. Hanya harapan agar sang putra pun menemukan seseorang yang mampu untuk mendukung dan juga melengkapi kehidupannya. Ya, berharap yang terbaik kalau memang jodohnya, berharap diberikan jalan yang terbaik, dilancarin, pokoknya disegera-segerakan lah. Apalagi ya cocok-cocok aja sih mereka kan, apalagi satu ganteng, satu cantik. Doa yang terbaik lah pokoknya dari aku buat mereka. Sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Kalau kita udah ngomong jodoh, mau gimana pun, kalau udah jodohnya mau pasti akan nyatu gitu loh. Pokoknya yang terbaik buat mereka, mau jodoh atau enggak nantinya, berharap yang terbaik. Kalaupun enggak jodoh mungkin bisa jadi teman yang baik, kan banyak silaturahmi. Boh, kalau saya dari dulu kalau untuk soal jodoh bebas ya. Untuk Pharrell mana yang dia nyaman, mana yang bisa saling mensupport dia untuk ke depannya, masa depannya dia, itu insya Allah pasti saya dukung. Nggak pernah. Jadi kalau untuk jodoh saya serahkan ke Pharrell, yang jelas bisa saling mendukung. Oh udah, saya pikir dia sebelum rumah tangga udah jauh hari sebelumnya dia mempersiapkan diri ya. Baik dari segi mental, fisik, materi, dia udah menyiapkan diri. Dengan siapapun, yang penting Pharrell nyaman, insya Allah saya mendukung. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi. But I'm so frustrated. Hello to my